Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di sini saya Kamilia dan juga Saya Ezar. di sini kita akan mengajak kalian berpetualang sambil belajar. Berpetualang sambil belajar nih. Betul, pasti bakal seru banget sih kita berpetualang iya, juga mendapatkan informasi tentang wilayah tersebut juga iya. Nah, kamu tahu nggak sih apa aja wilayah-wilayah yang bakal kita petualangi nanti? Aku sih dengar-dengarnya DKI Jakarta, Betul. ada Jawa Barat, Betul. yang terakhir ada Banten. Ya, betul. Dari 3 wilayah tersebut kita akan mendapatkan informasi-informasi yang menarik dan juga ada fakta-fakta yang menarik, fakta-fakta misterius, fakta-fakta lucu dan juga kita bakal mendapatkan informasi yang lebih lanjut jika kalian menonton video ini sampai habis. Penasaran kan? Check it out. Halo semua, Saya Fari Citazara. saya Haruna Rashid. Nah, kalian tahu nggak sih apa konflik yang pernah terjadi di Provinsi Banten? Harus tahu nggak sih apa konflik yang pernah terjadi di Provinsi Banten? Aku nggak tahu, emang kamu tahu? Tahu. Nah, jadi di Provinsi Banten orang-orangnya tuh sangat fanatik terhadap agama, terutama setelah penyakit masyarakat di Kota Serang menyebarkan di seluruh negeri. Orang-orang Banten tuh curiga kalau masalah ini bisa disebabkan oleh orang Muslim, meskipun itu tuh belum ada bukti sama sekali. Jadi untuk menghindari konflik, pemerintah setempat akan memberikan penjelasan dan bimbingan kepada pemimpin masyarakat, khususnya untuk para pemimpin agama. Nah, itu dia konflik yang pernah terjadi di Provinsi Banten. Terima kasih kepada Harun dan Pak Lerdi yang sudah memberikan informasi kepada kita semua. Perkenalkan, saya Fitri Sanika Suprafti. Salam musik Banten. Fitri, tahu nggak sih yang di Banten itu apa? Tahu dong, alat musik yang dari Banten itu adalah angklung buhol. Merupakan seni yang ditunjukkan berkaitan dengan siklus dan spiritual di penanaman padi dan diyakini sebagai seni pertunjukan paling tua. Banten juga punya lagu daerah loh, yaitu Dayung Sampan. Lagu ini menjadi tentang aktivitas masyarakat Banten dalam mencari ikan. Banten juga punya rumah adat bernama Selayanda. Ini disebut rumah yang unik karena gigi-gigi yang menyatu dengan alam. Nah, Banten juga mempunyai baju adatnya loh. Baju adatnya apa sih, Bapak? Baju adatnya adalah pangsi. Pangsi ini tinggi warna hitam dengan celana yang senada. Nah, selain itu, Banten juga mempunyai makanan khas daerah loh. Makanannya itu adalah ketan itu. Salah satu makanan yang memperkaya kebudayaan kuliner Banten. Ketan itu biasanya disajikan sebagai hidangan penutup atau jajanan tradisional. Raihan, ada nggak sih tradisi perkawinan yang masih dilakukan sampai sekarang? Ada tahu, itu namanya Jalil. Jalil merupakan tradisi perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Banten. Tradisi ini merupakan salah satu adat yang harus dilakukan setiap setelah akad perkawinan. Jalil dilakukan oleh sekelompok orang dengan jumlah maksimal 8 orang. Kan ada juga tuh tradisi kelahiran bayi dari Banten. Itu maksudnya apa sih? Kalau misalnya tradisi kelahiran bayi yang ada di Banten itu namanya Mabiu, yang artinya menyambut bayi yang baru lahir dengan menambahkan beras kuning, kemiri, uang, dan permen yang dilakukan pada pagi hari. Oh gitu. Kalau misalnya tradisi kematian itu apa? Kalau tradisi kematian itu ada yang namanya mutus atau manikaban, yang artinya sebagai pemberitahuan kepada keluarga dari almarhum bahwa ada seseorang anggota keluarga atau masyarakat yang telah meninggal dunia. Tapi biasanya yang tempat tinggalnya jauh ya. Walah, ternyata gitu. Tapi ada pembagian tugas itu nggak? Ada dong, itu seperti menggalian kuburan, bikin papan penentu yang lahan, dan pekerjaan
semua tradisi yang ada di Banten. Iya, bener tuh. Sekarang kita lanjut ke Putri dan Jens. Wah, unik dan keren banget ya Provinsi Banten. Wah, seru banget udah gak kalah dari provinsi lain. Oh iya, sebelum penutupan, kita punya fakta menarik tentang Banten. Benar tuh, fun fact dari Banten. Nah, jadi di Banten itu ada satu suku yang bernama suku Baduy. Nah, suku Baduy ini mungkin loh berjalan kaki dari desa sampai kota besar tanpa alas kaki dengan pakaian sederhana berwarna putih atau hitam. Dan ikat kepala sebagai warisan nenek moyang. Budaya Benue sederhana ini nih yang jadi salah satu kearifan lokal yang mereka lestarikan hingga saat ini di tengah kehidupan kota yang kian berubah. Baik, sekian dari Provinsi Banten. Terima kasih. Wow, keren banget ya Zar, informasi dari teman kita dari Provinsi Banten ini. Nah, gimana sih perasaan Zar ini ketika mendapatkan informasi tersebut? Yang pasti sih keren-keren banget tadi Mil. Betul, benar, Juga benar. unik-unik banget. Banget. Dan yang paling penting tuh bisa menambah wawasan. Tuh, jadi teman-teman semua juga bisa bertambah nih informasi yang belum diketahui, jadi diketahui. Nah, teman-teman, mari kita lanjutkan ke Provinsi DKI Jakarta. Cekidot. Capek banget ya Zar. Sekarang udah nyampe mana sih? Coba kita lihat belakang. Nah, sekarang kita udah di mana? Di mana bukannya? Iya, benar sekali. Oke teman-teman, kita udah nyampe di Provinsi DKI Jakarta. Untuk mengetahui informasi yang lebih lanjut tentang DKI Jakarta, mari kita saksikan rekan-rekan kita yang akan memberikan informasi tentang Provinsi DKI Jakarta. Lanjut terus. Halo teman-teman, perkenalkan saya Siva dan rekan saya. Adian. Jadi kami di sini akan membawakan materi mengenai konflik dan penyelesaian yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Teman-teman, tahu nggak sih di DKI Jakarta itu banyak banget konflik maupun kejahatan yang sering terjadi di beberapa daerah. Wah, emang apa aja sih? Beberapa di antaranya itu ada pembulian, pelecehan seksual, geng motor, pencurian dengan kekerasan, tawuran, pembegalan, penipuan, bahkan penganiayaan. Aduh, serem banget. Ternyata konflik di Jakarta lumayan banyak ya. Iya, dan cara penyelesaian konfliknya itu juga nggak cuma pakai jalur hukum. Abian, coba kamu sebutin dong penyelesaian konflik ada apa aja? Nah, penyelesaian dari konflik tersebut bukan cuma pakai jalur hukum loh. Penyelesaiannya juga bisa dengan bermusyawarah kepada warga untuk berdamai atau sanksi denda. Oh gitu, terus kalau untuk pelaku yang masih di bawah umur gimana? Lalu jika di bawah umur dikenai pasal 20 Undang-Undang RI nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana sebelum berusia 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah berusia 18 tahun tetapi belum berusia 21 tahun tetap diajukan ke sidang anak. Oh begitu, semoga konflik dan kejahatan di Jakarta bisa berkurang dan para pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang setimpal ya. Ya benar, cukup dijadikan pelajaran saja ya teman-teman. Saya Nia dan saya Rega. Nah teman-teman tahu gak sih kesenian apa aja yang ada di daerah DKI Jakarta? Nah antara lain yaitu pertama ada alat musik dari DKI Jakarta. Alat musik dari DKI Jakarta adalah gambus. Gambus adalah alat musik yang biasa dimainkan sebagai sarana dakwah dan dikembangkan menjadi pengiring acara-acara khitanan atau pernikahan. Nah selain itu alat musik itu juga dapat mengiring tari zapin dengan sebutan orkes gambus. Selanjutnya ada lagu dari DKI Jakarta yang cukup dikenal di berbagai kalangan masyarakat dengan sebutan jali-jali atau biasa disebut dengan si jali-jali. Bagaimana sih asal-usulnya? Nah, asal-usulnya itu lagu ini konon lahir dan dikembangkan oleh peranakan Tionghoa di Jakarta melalui musik tradisional mereka, yaitu Gabang Krono. Nah, selanjutnya ada rumah adat dari Betawi, yaitu rumah adat Kebaya. Rumah adat Kebaya ini lebih terkenal disebut dengan rumah Bapang. Kenapa disebut dengan rumah kebaya? Karena
Atapnya mirip dengan pelana yang dilipat, dan jika dilihat dari samping, mirip seperti lipatan kebaya. Nah, Rega, kamu tahu gak sih makanan apa aja yang ada di daerah DKI Jakarta? Nggak tahu, emang ada apa aja? Nah, makanan khas daerah dari DKI Jakarta antara lain itu ada gado-gado, dodol Betawi, soto Betawi, kue cucur, dan sebagainya. Lalu minumannya itu ada bir peletok dan selendang maya. Nah, untuk selanjutnya ada pakaian adat khas Betawi, yaitu ada pakaian perempuan, yaitu ada kebaya encim, dan untuk pakaian laki-lakinya ada baju sandaria. Nah, ngomong-ngomong nih Agnia, kamu pernah nggak nih pakai baju encim? Pernah dong, ini lagi pakai baju encim. Kamu gimana? Pernah pakai baju sendirian dah? Wah, belum nih. Yaudah kita cari yuk. Dah. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Adi dan rekan saya. Oke, Anu. Nah, kali ini kami akan menjelaskan tentang tradisi Betawi. Nah, sebelumnya kalian udah tahu belum tradisi Betawi itu apa? Kayaknya kamu tahu nggak? Nggak tahu apa sih? Nah, oke. Jadi, pernikahan adat Betawi ini bersifat sakral dan penuh makna yang mendalam. Nah, pernikahan adat Betawi ini ada berbagai macam, yaitu siraman, pacar, maruga, palang pintu, akad nikah, dan lain-lain. Nah, Cano, kamu tahu nggak tradisi kematian Betawi itu apa sih? Yang aku tahu sih nyekar dan ziarah, bener nggak? Nah, benar banget. Menurut bahasa dan istilah, ziarah adalah mengunjungi makam orang yang telah meninggal dunia, berdoa kepada para pendahulu, kerabat, dan sanak saudara yang telah meninggal dunia. Oh, jadi begitu. BTW, aku penasaran nih, Cano, tradisi kelahiran itu apa sih? Nah, tradisi kelahiran Betawi memiliki tujuan yang kaya makna dan simbol. Contohnya ada upacara sunatan. Upacara sunatan adalah praktik sunat anak laki-laki Betawi Muslim ketika mencapai usia tertentu menuju akil balik. Tujuan utamanya untuk menjalankan ajaran agama Islam dan juga dipandang sebagai tanda awal pendewasaan seorang anak laki-laki di Betawi. Cara pelaksanaannya itu pertama ada pembukaan, pembacaan ayat suci Al-Quran, sambutan tuan rumah, ceramah, pembacaan doa, penutupan, dan acara inti sunatannya. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Bye-bye. Diresmikan dalam deklarasi pada Minggu 24 Juli 2022 lalu menjadikan Jakarta International Stadium atau JIS stadion baru di Jakarta dan termasuk dalam stadion termegah di Indonesia, bahkan masuk dalam 10 besar stadion termegah di Asia. JIS dirancang sesuai dengan standar Federation International de Football Association atau FIFA yang dapat menampung kapasitas hingga 82.000 penonton di dalamnya. Selain JIS, Jakarta juga memiliki Stadion Gelora Bung Karno atau GBK yang telah dibangun sejak tahun 1960 dan menjadi salah satu stadion terbesar di Indonesia. Bahkan eksistensinya sudah diakui oleh dunia. Sebenarnya tidak hanya itu, masih banyak sekali keunggulan yang diperoleh di DKI Jakarta loh. Nah, itu dia keunikan dan keberagaman yang ada di Provinsi DKI Jakarta. Sekian dan terima kasih. Hari ini kita lagi berada di Jawa Barat nih. Kira-kira kita bakal bahas apa, Fis? Hari ini kita akan ngebahas konflik yang terjadi di Jawa Barat. Salah satunya adalah konflik FPI dan GMB di Jawa Barat. Itu terjadi kapan dan melibatkan siapa aja? Terjadi pada tanggal 13 Januari hingga 18 Januari 2017 dan melibatkan FPI dengan GMB. Oh, gitu. Iya gitu, coba deh kamu bacain konflik lengkap ke penonton. Oke, aku baca ya. Konflik antara Ormas Forum Pembela Islam FPI dengan Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia GMBI Jawa Barat bermula dari pemanggilan Muhammad Rizik Syihab, Imam Besar FPI atas kasus dugaan penghinaan Pancasila dan pencemaran nama baik Bung Karno.
yang diajukan langsung oleh Putri Presiden pertama Republik Indonesia Sukmawati Soekarno Putri. Konflik antara kedua ormas tersebut terjadi usai pemimpin besar FPI itu meninggalkan Mapolda Jawa Barat. Menurut ilmu sosiologi, konflik ini disebabkan karena teori faktor kelompok. Menurut teori ini, identitas kelompok yang berbeda dapat memicu terjadinya gesekan atau konflik. Wah, ternyata konfliknya cukup riskan ya. Terus konflik ini penyelesaiannya gimana? Ada beberapa solusi agar konflik ini berubah tidak terulang lagi di masa mendatang. Para pemuka organisasi harus menjaga kata-kata mereka di depan umum. Mereka harus sadar posisi mereka yang bisa mempengaruhi seluruh anggota organisasi. Ya ampun, semoga konflik seperti ini tidak akan terjadi lagi dimanapun ya. Amin. Terima kasih teman-teman. Halo teman-teman, perkenalkan saya Paul ya, dan rekan saya Fasya. akan memberitahu teman-teman informasi seputar keberagaman budaya di Jawa Barat. Di Provinsi Jawa Barat ini kita mempunyai banyak sekali kebudayaan, salah satunya adalah alat musik. Alat musik terkenal pada konteks yang diketahui oleh masyarakat ialah angklung. Angklung sendiri merupakan alat musik yang dimainkan secara cepat menggunakan jari yang mengadukkan bersama tubuh secara cepat. Jika ada alat musik, saja ada lagunya. Nah, salah satu lagu khas Jawa Barat yang paling terkenal ialah Manuk Dadar. Nah, selanjutnya ada rumah adat. Rumah adat Julang Ampap atau juga disebut Julang Ampap adalah nama rumah adat Jawa Barat. Nama ini diambil dari bentuk atap yang terlihat seperti burung julang yang sedang mengepakkan sayapnya. Nah guys, di Jawa Barat ini juga kita mempunyai berbagai macam baju adat. Salah satunya adalah menang. Menang merupakan pakaian yang biasanya dikenakan oleh kalangan bangsawan dengan tampilan yang elegan dan berkelas, yang memberikan kesan yang classy dan berwibawa. Nah, tak tertinggal juga makanan khas Jawa Barat seperti batagor, cireng, lotek, ubi celempung, tahu sumedang, seblak, karedok, dan nasi tutuk oncom. Wah, ternyata beragam banget ya budaya di Jawa Barat. Iya dong, yuk mengenal lebih dalam tentang budaya Jawa Barat. Halo semuanya, Perkenalkan, nama saya Quinsha. dan saya Nabil. Kalian penasaran gak sih tentang tradisi pernikahan, upacara kelahiran dan kematian di Jawa Barat? Penasaran kan? Yuk simak terus ya video ini. Tradisi pernikahan di Jawa Barat ada dandan omong, narosan, seserahan, tanggal aisan, ngaras, siraman, nyerik, dan ngeyak serap. Upacara adat Sunda saat menyambut kelahiran bayi, yang pertama ada merawat pembumi, yang kedua ada nerukun bumi, yang ketiga ada puput puter, yang keempat ada ekahan, yang kelima ada nurukun, dan yang keenam ada cukuran. Nah, selanjutnya pada garis besarnya upacara adat dan upacara peringatan adat Sunda terdiri atas yang pertama memandikan mayat, mengkafani mayat, mensolatkan mayat, menguburkan mayat, mendoakan mayat, dan yang keenam dan yang terakhir ada tahlilan. Nah, sekarang kalian udah tahu kan tentang tradisi di Jawa Barat? Jadi itu dia teman-teman tradisi di Jawa Barat. Sekian dan terima kasih. Ohayou gozaimasu. Salah-salah, harusnya pakai bahasa Indonesia. Kan Billy sama Ezra sedang menjelajah ke berbagai daerah yang ada di Indonesia. Ulang. Selamat datang di Provinsi Jawa Barat. Halo teman-teman semua, saya Airasya. Dan saya Andra. Kami dari tim Provinsi Jawa Barat. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke penjelajahannya, apakah kalian tahu Provinsi Jawa Barat itu ada di mana ya? Gimana sih? Jadi, untuk kalian yang belum tahu, Provinsi Jawa Barat terletak pada Pulau Jawa bagian barat loh. Selain itu, kalian pada tahu gak sih apa yang ikonik dari Provinsi Jawa Barat? Apa tuh, Kak? Ya, benar banget. Angklung adalah alat musik yang terkenal dari Provinsi Jawa Barat. Angklung sudah diresmikan oleh UNESCO sebagai warisan budaya Indonesia. Wih, keren banget ya. Udah go internasional loh. Tapi kalian penasaran gak sih sama alat musik serta kesenian lainnya? Yuk, bagi yang penasaran, ikuti terus perjalanan Mili dan Ezar. Wah, seru banget ya, Zar. Seru banget, Mil. Berpetualang sambil belajar kali ini bersama 8D. Nah, tapi kamu tahu gak sih, Zar, sebenarnya di Indonesia itu nggak hanya beragam suku aja, tapi ada agama juga loh. Bisa disebutin? Bisa. Ada agama Islam, Betul, ada agama Kristen Protestan, betul, ada Kristen Katolik, betul, terus ada Hindu, betul. ada Buddha, Betul. dan yang terakhir ada agama Konghucu. Nah,
setelah menonton video ini harapan kamu tuh apa sih, Zar? Harapan untuk teman-teman semua yaitu bisa menambah wawasan kalian dan juga bisa saling memperkuatkan persatuan dan kesatuan bangsa ini. Oke, Zar, betul banget. Jadi untuk teman-teman semua yang udah nonton video ini, terima kasih banyak. Semoga video yang telah 8D buat ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Dan juga kepada teman-teman semuanya, semoga video ini bisa memperkuat persatuan antar suku, agama, dan budaya. Dan untuk 8D juga kami mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya selama ini.